Pertanyaannya, kenapa Khawarij mengikuti Dajjal? Ini riwayatnya sahih. Yahudi mengikuti Dajjal, Khawarij juga. Khawarij sejak di zaman Nabi SAW sudah ada tokohnya, Dzul Khuwaisirah, yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Nabi marah yang luar biasa. Nabi, kalau aku tidak berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil selain aku? Marah. Nanti akan keluar dari orang ini kelompok yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Hadis Khawarij banyak. Khawarij ini dia cirinya betul, dia ahli ibadah, dia nggak mau berbuat dosa segala macam, rajin sholat malam, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi Al-Quran dibaca tidak melewati tenggorokan mereka. Orang Muslim yang berbuat dosa besar menurut Khawarij bahwa dia kafir. Jadi Khawarij ini tukang mengkafirkan orang Islam. Makanya karena dia tukang mengkafirkan orang Islam dan juga mengatakan orang Muslim yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena dia seperti itu, maka dia akan mengikuti tokoh yang paling kafir. Siapa? Dajjal. Karena dia suka mengkafirkan orang. Dan ini setiap dia dihabiskan muncul lagi sampai yang terakhir mengikuti Dajjal. Kenapa Khawarij yang mengikuti Dajjal? Karena dia mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa-penguasa Islam, mengatakan orang Islam itu kekal dalam neraka. Ini orang udah paling zolim sudah, orang ini gak ada rasa kasihan. Bayangkan orang Islam, dia sholat, dia puasa, berbuat dosa umpamanya, kafir kata dia. Ada orang Islam yang mungkin dia khilaf, dia berbohong, atau dia minum khamar, menurut orang Khawarij kafir, dosa besar. Atau anak yang durhaka pada orang tuanya, menurut orang Khawarij kafir dia. Kemudian di hari kiamat gimana? Kekal dalam neraka. Karena dia punya ciri seperti ini, maka dia akan ikut orang yang kafir. Paling kafir sudah siapa? Dajjal. Itu di antara hikmahnya. Makanya Ahlussunnah itu paling berhati-hati masalah ini, tidak gampang mengkafirkan orang. Dan ada di buku ini nanti pembahasannya tentang masalah kafir mengkafirkan, ada pembahasannya tentang Khawarij juga ada pembahasannya nanti. Karena Khawarij ini dia membunuh orang-orang Islam. Orang Islam yang dibunuh. Kemudian yang dibunuh oleh Dajjal juga orang-orang Islam. Tapi penyembah berhala nggak dibunuh oleh dia. Kata Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Dia membunuh orang Islam, Khawarij ini. Tapi penyembah berhala nggak dibunuh oleh Khawarij. Nggak dibunuh. Ini jahatnya Khawarij. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al khawariju kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita melihat orang itu berpegang kepada dalil atau tidak, bukan kepada ibadahnya. Perhatikan antum, jangan tertipu dengan ibadahnya orang, dengan sholatnya, dengan puasanya, bukan. Tapi ibadahnya orang itu gimana? Bagaimana juga dia bermuamalah, benar atau tidak? Ada orang yang rajin, dia sholat, dia puasa tengah malam, tapi dia dengan tetangganya selalu mengganggu tetangganya. Kata Nabi kepada perempuan itu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada perempuan rajin sholat malam, puasa, tapi suka mengganggu tetangga." Kata Nabi, "La khaira fiha, hiya finnar." Nggak ada kebaikan perempuan itu. Meskipun dia sholat malam, dia puasa, nggak ada kebaikan, dia tempatin neraka. Karena apa? Suka mengganggu tetangga. Jadi yang dilihat bagaimana imannya dia berpegang pada dalil atau tidak, dan bagaimana muamalahnya dia. Kita banyak tertipu sekarang ini dengan orang pakai sorban, pakai gamis, kiai, ustadz, padahal dia dukun, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, dia yang tertipu. Atau baca Qurannya masalah hafal
enak bacaannya, tapi dia berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, mengajak orang kesesatan. Kita jangan tertipu dengan begitu. Bukan dengan penampilan mereka, tapi bagaimana mereka berpegang teguh tidak pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang penting nih, harus pegang teguh pada Quran sunnah ala fahmi salaf dan mengikuti Quran sunnah ala fahmi salaf. Karena ini wajib mengikutinya dengan dasar Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Wajib mengikuti dan mengamalkannya. Itu fahmu salaf. Bagaimana? Apa lihat kondisi yang ada? Bagaimana fahmu salaf? Sebab itu selalu kita lihat. Bagaimana salaf? Ada fitnah, ada ujian, cobaan seperti sekarang ini, wabah. Bagaimana sih fi'lus salaf? Bagaimana ulama salaf mengamalkannya? Apa ada ulama salaf meninggalkan masjid? Nggak sholat di masjid? Apa ada ulama salaf kemudian sholatnya renggang? Fi'lus salaf bagaimana? Fi'lus salaf, dalilnya. Kenapa sholatnya renggang? Mana ada dalilnya? Dalil. Bukan kata orang, kata ini, dalil. Begitulah ulama salaf mengamalkan. Bagaimana muamalah dengan ujian ini. Dan terus seperti itu. Kuat pegang dengan dalil Quran Sunnah fahmi salaf dan amalkan. Dan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah dengan jujur, bermuamalah dengan makhluk dengan jujur, dengan akhlak yang mulia.